Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa. Harumnya luar biasa, harumnya dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Beberapa hari yang lalu ya, mungkin ini udah dalam hitungan minggu ya, kita pasti dihebohkan dengan perselingkuhan antara selebritis. Dan itu satu dari sekian banyak kasus perselingkuhan yang ketahuan di medsos gitu ya. Itu antara Nanas Syahnaz Sadiqah dan juga Randy Kiernan gitu. Ya. Dan akhirnya beberapa hari yang lalu suami dari
Nanas ini, ya sudah itu sih, gue agak sungkan untuk menyebut namanya ya, nama aslinya dari Nanas ini ya. Dari Nanas ini yaitu JJ atau Richie Ismail, yang mereka merupakan drummer Govinda, sudah menyatakan mereka klarifikasi berdua bersama-sama. Oke. Dan sebelumnya Randy Kiernet pun dia sudah melakukan klarifikasi tentang apa yang sudah terjadi antara mereka berdua dan mengakui sepenuhnya. Intinya dari kedua belah pihak, entah itu Randy, entah itu Nanas ini, sudah mengakui perbuatan mereka. Ini yang gua salutnya adalah ini apa ya, keteguhan hati dari JJ ini gitu ya. Ya gua bilang dari yang terlihat tampak ya, kita nggak tahu dari belakangnya. Dari yang terlihat tampak ini, JJ ini luar biasa bijaknya gua bilang sebagai seorang suami. Dan iya, dia mengalami suatu hal yang mungkin gue aja belum tentu kuat atau enggaknya gitu ya. Dan ini apa ya? Ini ya gue bilang sih harus banyak belajar dari JJ nih menjadi seorang suami itu ya. Artinya begini, ketika yang lain itu sibuk menghujatnya, ini JJ ini bukannya membela ya, tetapi mendinginkan suasana dengan memberikan klarifikasi berdua bersama sang istri tercintanya itu yang sudah melahirkan anak sepasang anak kembar gitu, untuk dia ini. Nah, yang gue lebih salut lagi dari JJ adalah tidak ada sedikit pun dia menyalahkan istrinya sendiri di depan umum. Bahkan sebaliknya dia memegang erat tangannya. Okay? Memegang erat tangan istrinya seolah-olah dia mengindikasikan, lu tetap tenang ya, lu tetap sama gue, lu tetap istri gue jaga martabat lu, gitu ya. Dan kita lalui ini semua bersama-sama. Dan bahkan ditegaskan lagi dalam pernyataannya adalah, ya gue pun introspeksi diri gue gitu kan. Ini udah luar biasa sabarnya ini menurut gue lelaki ini. Sebelumnya kedua pasangan ini kan, terutama dari Nanas ya, Nanas ini dengan JJ ini terlihat bungkam beberapa hari yang lalu, dan itu juga yang membuat gue ini sedikit mengendorkan untuk membahas hal ini. Kenapa? Sebelum ada klarifikasi dari kedua belah pihak, gue nggak mau sesumbar pernyataannya. Tetapi yang bikin gue kagum itu adalah JJ-nya ini. Dari beberapa media menyebutkan mereka, si cewek ini pernah perselingkuhan, bahkan sudah ada surat perjanjian. Tetapi kali ini ya, suaminya itu memberikan kesempatan yang luar biasa bagi seorang istrinya itu yang sudah, ya katakanlah, melakukan suatu perbuatan yang tidak pantas. Dan ya seperti yang gue bilang ya dari seperti yang gue bilang tadi video sebelumnya, dan ketika membahas Inara Rusli, bahwa terkadang permasalahan suatu rumah tangga atau pernikahan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang, bahkan tidak bisa dilihat dari hal yang nampak. Banyak sekali faktor-faktornya, banyak sekali hal-hal di belakang kita yang kita nggak tahu. Meskipun itu adalah soal perselingkuhan, meskipun itu adalah hal-hal yang tidak pantas gitu ya. Karena kita hanya bisa berkomentar, karena kita hanya bisa melihat apa yang tampak, dan itu apa yang kita pertanggungjawabkan. Dan di sini menurut suatu berita lagi yang lain gua baca adalah mereka lagi saling JJ dan Nanas ini lagi saling memberi kepercayaan kembali diri mereka. Dan sebenarnya buat gue sih bukan saling ya, JJ-nya ini yang kembali membangun kepercayaan kepada istrinya ini, bukan Nanasnya kepada JJ. JJ udah kurang apa secara nampak, sekali gue bilang, secara nampaknya. Dan gue jelaskan di sini adalah bahwa ketika seorang laki-laki itu tidak mengklarifikasi apapun, bukan berarti dia lemah. Bukan berarti dia lemah, dan bukan berarti dia membela yang salah. Tetapi ada cara tersendiri seperti yang JJ bilang. Dan gue setuju bahwa terkadang seseorang itu mengatasi masalahnya dengan cara tersendiri.
asalkan tidak merugikan orang lain dalam catatan. Dan menurut gue ketika dia tidak mengklarifikasi, apa yang dirugikan dari orang lain? Apa yang dirugikan dari netizen kalau JJ pun tidak mengklarifikasi? Gue bilang, toh itu adalah urusan rumah tangga mereka, toh itu adalah masalah intern mereka, biarkan mereka menyelesaikan permasalahannya. Dan dijelaskan kembali oleh JJ-nya adalah, gue lebih memilih menyelesaikan ini secara internal. Itu adalah kebijakan yang sangat luar biasa bagi seorang laki-laki. Dan bagi seorang kepala rumah tangga, ditegaskan lagi, bagaimanapun istri saya akan tetap menjaga martabatnya. Menurut gue, kalau ya meskipun gue laki-laki sesama laki-laki, ya insya Allah, dan gue nggak subjektif, gue bilang ya Reni Kejarnet salah. Meskipun sesama laki-laki, tapi ini untuk JJ ini coba lu bilang, coba lu tangkap deh dari bahasanya dulu, dari hal yang kita tampak dulu. Bagaimana bahasanya dia, bagaimana menjaga martabatnya dia, martabat dia sebagai kepala rumah tangga, bagaimana menjaga martabat seorang istrinya yang sebenarnya diketahui oleh semua netizen dan membuat gerah juga. Tetapi bagaimana dia menjaga, menenangkan situasinya itu. Kalaupun ya setelah berkonsultasi akhirnya JJ mau memberikan klarifikasinya bersama istrinya itu. Kalaupun tidak, menurut gue sih nggak masalah. Toh gue lebih mendukung itu memang diselesaikan secara internal keluarga. Apalagi ini sudah melibatkan keluarga yang keluarganya bukan keluarga sembarangan, adalah public figure, begitu ya. Public figure yang ditonton oleh semua orang seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi ya memang bagus memberikan klarifikasi, tapi kalaupun enggak, netizen yang bijak akan berbicara, ya berarti itu sudah sangat hal yang baik. Nah, kalaupun JJ tidak memberikan klarifikasi. Nah, dan itu seperti yang gue bilang, kadang masalah keluarga kita tidak bisa, bukan lagi tidak bisa ikut campur, tetapi kita tidak bisa mengetahui secara utuh. Seperti apa latar belakangnya, seperti apa masalah yang sebetulnya, seperti apa kejadian yang sebenarnya, seperti apa hal-hal yang bisa menyebabkan sesuatu hal itu terjadi. Kita nggak pernah tahu. Dan kalau berkomentar tentang bagaimana ucapan nanasnya, ya sedikit banyak gue nggak pengen banyak komentar sih. Ya gue cuma bisa berharap memang itu berasal dari kesadarannya dia sendiri. Itu aja sih yang gue harapkan. Apa ya, udah dikasih kesabaran berkali-kali gitu kan, udah pernah terjadi juga, dan juga ya sudah kehabisan kata-kata sih kalau gue menilai istrinya itu. Ya, tapi ya gue cuma berharap itu memang perkataan dari waktu klarifikasinya ya, cuma berharap itu memang dari kesadarannya dia, gitu aja sih. Ya udah kurang apa lagi, coba udah melakukan suatu hal, sudah sebenarnya dia dapat kehidupan yang luar biasa enaknya, mendapat seorang laki-laki yang bijak secara nampaknya, sekali lagi ya, ketika dirinya pun terlibat dalam suatu hal yang kita saksikan bersama-sama, apa yang dilakukan oleh suaminya, memegang tangan istrinya. Itu menandakan kebesaran hati seorang pria. Yang gue salut beratus-ratus kali lipat. Yang belum tentu kita semua, khususnya laki-laki ataupun perempuan ya, belum tentu kita bisa melalui hal itu. Gitu. Ya kita di sini kadang ada subjektivitas. Ya gini deh. Ya mudah-mudahan ini gue salah juga. Ketika seorang perempuan yang selingkuh, pasti laki-laki yang disalahkan. Tapi ketika pria poligami aja jangankan selingkuh, udah deh langsung dihujat pria itu. Padahal poligami, kita harus sadari poligami itu masih halal ya. Terlepas antara suka atau enggaknya, bukan karena gue subjektif, gue ini seorang laki-laki. Tapi ya cobalah. Ya kita bisa, ya kalau berdasarkan agama ya, kita berpikir berdasarkan agama deh, sudut pandang agama gitu. Karena menurut gue tidak ada satupun
ukuran yang sangat akurat dibanding dengan agama loh ya itu memang ciptaan Tuhan, mana ada yang menandingi ciptaan Tuhan, gitu kan. Nah, dari sudut pandang agama ya kita harus akui memang pria itu boleh beristri lebih dari satu, asalkan istrinya tidak memiliki suami lagi, asalkan istrinya tidak sedang bersuami kan gitu ya. Nah, suami poligami aja dihujatnya luar biasa. Bahkan kalau kalian ingat ada satu partai yang mengampanyekan eh, larangan undang-undang anti poligami gitu kan, atau melarang melarang poligami gitu kan ya. Ya gue sebutkan partai apa itu, dan gue pun gak mau nyebutin, entah malah naik lagi tuh popularitasnya. Nah, itu hal poligami yang sebetulnya dalam agama itu masih, gue bilang, masih ada dibolehkannya ya, masih mubah, masih dibolehkan, ada dengan syarat-syarat tertentu, dengan keadaan tertentu, itu masih dihujatnya luar biasa lagi. Tapi kalau ada kalau ada istri yang selingkuh, sepertinya enggak, ini selingkuh loh ya, bukan dan apa, seorang istri nggak bisa bersuami lebih dari satu, semuanya itu. Nah, seorang istri yang selingkuh nggak seheboh suami yang poligami tuh, gitu. Nggak seheboh suami poligami udah deh semuanya berdampaknya luar biasa. Tapi kalau istri yang selingkuh, ya udah gitu aja, gitu. Ya udah, istilahnya nggak begitu ramai cowok. Nah, ini ada subjektivitas di antara kita untuk menilai suatu hal. Bahkan ada yang zaman viral-viral gini, gitu. Ada suatu, coba lu periksa, ada suatu konten yang membahas ada seorang istri yang bersuaminya dua, gitu. Ada seorang istri yang suaminya dua, bahkan dua laki-lakinya itu sahabatan. Mereka pun tahu ini salah, tapi mereka tetap lakukan. Viral nggak? Nggak viral tuh, gitu. Nggak viral, padahal ada, coba lu ketik di YouTube, gitu. Nah, jadi ya kita juga di sini apa ya? Cobalah kalau memang kita jangan hanya bisa menghujat satu demi satu, tetapi kita coba ambil dari beberapa sudut pandang lainnya, gitu. Coba kita ambil beberapa sudut pandang, coba kita ambil bijaknya, dan kita coba sadari bahwa kita pun tidak bisa mengomentari hidup orang 100%, dan kita tidak bisa kita hukum secara sosial, sekarang salah, nantinya bakal salah terus, sekarang benar, nantinya akan benar terus, enggak. Namanya juga manusia, ada benar, ada salah, nggak akan ada manusia yang selamanya benar, nggak akan ada manusia yang selamanya salah, nggak akan ada. Ini semoga menjadi pembelajaran buat kita bersama, dan apa ya, memang ini suatu problematika atau suatu permasalahan dari yang mungkin saat ini adalah yang utama di zaman ini ya, terutama bagi orang yang berumah tangga. Makanya gue selalu bilang bahwa tidak cukuplah kita mempelajari suatu hal, tidak hanya berdasarkan tekstual, hanya berdasarkan asumsi, tetapi kita coba menyelam lebih dalam ke realitanya, ke permasalahannya, kepada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa ketahui, dan coba kita bisa mengambil sudut pandang yang lain dari suatu kejadian. Yang gue katakan di sini, gue salut 100% atas ketabahannya dia. Dan kalau gue bilang ini masih ada kalaunya nih. Kalau memang itu adalah sifat asli dari Govinda, gue bilang cewek bodoh sih yang menyanyiakan lelaki seperti itu. Kalau itu sifat asli dari seorang Jaja Govinda ya. Hanya cewek bodoh yang bisa menyanyiakan hal itu. Yang bisa menyanyiakan kesempatannya untuk bersama dengan pria yang seperti demikian. Gitu. Meskipun gue tidak punya hubungan keluarga sama sekali sama mereka, meskipun gue masih punya hubungan sesama warga Indonesia, terlebih lagi sesama umat muslim, sorry itu saya, ikuti aja kita yang baik-baiknya dari mereka, dan buang yang buruk-buruknya, begitu aja.